Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang gerak parabola. Nah, gerak parabola itu yang seperti apa sih? Gerak parabola itu yang seperti kita menendang bola jadi melengkung gitu ya. Saya gambarkan seperti ini. Jadi misalkan ada yang menendang bola, itu akan melengkung seperti ini. Nah, gerak parabola seperti itu. Nah, gerak parabola itu kalau kita menendang bola ke sini sampai ke sini, itu akan diproyeksikan terhadap sumbu X dan diproyeksikan juga terhadap sumbu Y. Sehingga ada lumayan banyak rumus-rumusnya yang harus kalian pelajari. Nah, kita belajar sedikit-sedikit. Di gerak parabola itu ada V0x, artinya ketika suatu gerak itu diproyeksikan terhadap sumbu X. Rumusnya adalah V0 cos theta jika tetanya berada di sini. Jadi kita anggap kalau tetanya itu adalah dekat dengan sumbu X, berarti yang dekat dengan theta ini maka rumusnya cos theta. Nah, kalau theta yang dipakainya adalah theta yang sebelah sini sih, di sumbu Y, berarti yang sebelah sini yang cos. Nah, supaya kamu nggak bingung, kita anggap tetanya di sebelah sini ya, di dekat sumbu X. Maka yang X rumusnya adalah V0 cos theta, sedangkan yang Y itu adalah V0 sin theta. Gitu. Jadi sebenarnya ini tergantung dari sudut mana yang dilihatnya. Tapi kita anggap saja kalau tetanya semua yang di sumbu X ini. Nah, untuk mencari berapa sih kecepatan di X, maka rumusnya dengan menggunakan V0x. V0x ini konstan yaitu V0 cos theta. Gitu. Nah, kalau VY itu rumusnya adalah V0Y min GT. Sehingga kalau kita mencari kecepatan si bendanya itu sendiri, ada dua, harus terhadap Vx-nya gimana dan ditambah Vy-nya gimana. Jadi untuk mencari kecepatan benda bergerak, itu kamu harus ngitung satu-satu dulu. Vx-nya dihitung dulu berapa, Vy-nya dihitung dulu berapa, baru kamu masukin ke rumus V sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, biasanya selain kecepatan benda, kita juga mencari benda di titik tertinggi. Jadi kalau misalkan bendanya ada di puncak sini nih, ada titik tertinggi, ada puncaknya di sini. Nah, berapa sih kecepatannya? Maka kamu lihat Vx-nya. Karena kalau di titik ini Vy-nya 0. Jadi ada di titik puncak gitu ya. Di Vx-nya V0 cos theta. Sehingga V atau kecepatan pada saat titik tertinggi itu Vx saja, tergantung dari Vx saja. Nah, untuk mencari tinggi maksimum benda ini ada berapa sih tingginya gitu ya. Nah, ini rumusnya. Y sama dengan V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Atau untuk mencari jangkauan maksimum itu adalah panjang ini nih, jangkauan maksimumnya. Maka rumusnya adalah X sama dengan V0 cos theta T. Nah, T ini adalah waktu. Waktu ini bisa kamu cari dengan menggunakan rumus ini. Jadi kalau sampai ke titik puncak, berarti yang ini, T yang ada di sini nih, maka rumus T-nya bisa dicari dengan V0 sin theta per G. Tapi untuk T yang ada di sini, di jangkauan maksimum, maka kamu menggunakan rumus yang ini. 2V0 sin theta per G, atau 2 kali dari T yang awal. Gitu. Nah, kalau pusing, kita langsung ke soal biar terbayang gitu ya. Ini harus bagaimana pengerjaannya. Nah, seperti biasa untuk di fisika kamu harus menuliskan diketahui, ditanyakan, baru dijawab dengan menggunakan lambang-lambang dari fisika itu sendiri.
Nah, kita lihat soalnya. Seorang anak menendang bola dengan kecepatan 10 meter per sekon. Artinya ini kecepatan awal yang diberikan si anak pada bola pada arah 45 derajat. Berarti ini tetanya. Nah, tentukan tinggi maksimum dan jauh jangkauan. Kita lihat di sini, tinggi maksimum berarti rumusnya ini, jauh jangkauan berarti rumusnya ini. Nah, kita tuliskan dulu diketahuinya. Berarti untuk diketahui kita punya kecepatan awal sama dengan 10 meter per sekon. Lalu kita punya theta sama dengan 45 derajat. Nah, yang ditanyakan jika tinggi maksimum berarti yang ditanyakannya adalah Y. Ya, yang A itu Y. Dan yang kedua adalah jauh jangkauan, berarti yang ditanyakannya adalah X. Oke, kita lihat. Untuk yang ditanyakannya Y. Y itu rumusnya adalah V0, ada V0-nya 10, sin theta, tetanya ada 45 derajat, dikali T. T-nya belum ada ya. Min setengah GT kuadrat. G-nya kamu harus tahu kalau G itu adalah percepatan gravitasi atau bisa kita bulatkan jadi 10 meter per sekon kuadrat. Gitu. Jadi meskipun tidak diketahui di soal, kamu tahu kalau G-nya dianggap saja 10. Nah, berarti kita harus mencari T yang ada di sini nih. Tadi saya bilang kalau T untuk tinggi maksimum kita bisa lihat di sini. Lama waktu sampai puncak, berarti rumusnya ini. Maka kita tuliskan dulu untuk mencari T. T sama dengan V0 sin theta per G. V0-nya ada nih 10, kita tinggal masukkan. Sin, tulis ulang, tetanya 45 derajat per G-nya 10. Nih, ini gampang karena di atas ada 10, di bawah ada 10, bisa kita coret. Jika tidak bisa dicoret, ya kalikan saja. Tapi kalau misalkan yang atas, yang bawah angkanya bisa diperkecil, maka perkecil dulu saja. Nah, sin 45. Berapa ya sin 45? Nah, saya sudah menyediakan tabel di paling atas untuk angka sin cos beberapa derajat istimewa. Beberapa theta, beberapa sudut istimewa. Nah, ini kamu bisa lihat yang ditanyakan adalah sin 45. Ini sin berarti kita lihat yang ke atas 45 derajat berarti setengah akar 2. Berarti kita bisa masukkan di sini sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Jangan lupa satuannya sekon karena ini waktu. Nah, setelah dapat T-nya setengah akar 2 sekon, kita masukin ke rumus. Tadi rumusnya yang mana ya? Oh, yang ini ya. Tinggi maksimum Y sama dengan V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Saya tuliskan di sini. Y sama dengan V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Nah, sip. Kita masukin V0-nya 10 sin 45 derajat dikali T-nya yang tadi setengah akar 2 min setengah dikali G-nya 10 dikali T-nya tadi setengah akar 2 kuadrat. Nah, tadi sin 45 kita lihat lagi di tabel. Jawabannya setengah akar 2. Yang ini tinggal setengah akar 2. Min, yang ini bisa dicoret ya.
2 dengan 10 bisa diperkecil jadi 5 dikali yang ini. Setengah akar 2 dikuadratkan. 1 kuadrat 1. 2 kuadrat 4. Akar 2 kalau dikuadratkan akarnya jadi hilang. Sisa 2. Jadi kalau ada akar dan dikuadratkan, akarnya hilang. Tinggal angka yang di dalamnya saja. Nih, kita lihat. 10 ini akar 2 kali akar 2. Akarnya juga hilang. Nah, sisa angka 2. Nah, gitu. Jadi akar 2 dengan akar 2 itu sisanya 2. Jadi saya tulis di bawah, bisi pusing. 10 dikali setengah dikali setengah. Yang ini akar 2 dengan akar 2, 2. Angkanya gitu. Nah, yang ini 2 bisa kecoret sama 4. Jadi 2. Maka 5/2. Nah, 2 ini bisa kecoret sama 2 yang bawah, habis. 2 ini bisa kecoret dengan 10, sisanya 5. Berarti jawabannya tinggal 5 dikurangi 5/2. Ari 5/2 teh kan sama dengan 2,5 ya. Berarti saya bisa tulis 5 dikurangi 2,5. 5 dikurangi 2,5 berapa ya? 2,5. Satuannya meter. Gitu caranya. Jadi kalau kecepatan atau bingung, silahkan video ini diulang-ulang. Gitu. Mudah-mudahan cukup jelas. Nah, tapi ada satu lagi yang belum kehitung. Itu adalah jauh jangkauan. Nah, kita lihat. Jauh jangkauan atau jangkauan maksimum. Rumusnya adalah X sama dengan V0 cos theta kali T. Tapi ingat, T yang di sini bukan T yang tadi. Karena jangkauan maksimum itu menggunakan T yang lama waktu ke tanah. Artinya yang angka tadi T-nya tinggal kamu kali 2. Nah, ya sedikit saja di sini. Kita bisa nyari T-nya dulu, itu adalah 2 kali T yang tadi. Atau 2 kali yang ini nih. Setengah akar 2. Nah, bisa kamu lihat 2-nya bisa kecoret. Jadi T-nya sama dengan akar 2 sekon. Terus kita masukin ke rumus. Tadi rumusnya yang ini. X sama dengan V0 cos theta T. Di sini mungkin saya bisa tulis X sama dengan V0 cos theta dikali T. Nah, V0-nya tadi ada 10 dikali cos 45 derajat dikali T-nya yang ini akar 2. Nah, berarti 10 dikali cos theta tadi setengah akar 2 dikali akar 2. Tadi saya bilang kalau akar 2 kali akar 2, akarnya akan hilang. Jadi angka 2 gitu ya. Saya coret, ganti sama angka 2. 2 ini bisa kecoret juga nih. Sret, sama angka 2 yang bawah. Jadi X sama dengan 10 meter. Begitu. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kamu lebih memahami materi tentang gerak parabola. Nah, kita coba menentukan contoh yang kedua. Kita coba gerak parabola di contoh yang kedua. Nah, ini
Sebuah peluru ditembakkan oleh seorang pemburu dengan sudut 30 derajat. Tadi sudut itu adalah theta sama dengan 30 derajat. Tuliskan. Kecepatan peluru awal adalah 300 meter per sekon. Berarti V0 ya. V0 sama dengan 300 meter per sekon. Nah, lalu yang ditanya adalah tentukan peluru setelah 5 detik. Oh, ada T. T sama dengan 5 detik, 5 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah V. Nah, V pakai rumus yang mana ya? Tentukan kecepatan peluru. Kita lihat lagi rumus yang tadi. Kita punya banyak rumus, dan untuk menentukan kecepatan benda pada saat tertentu kita harus menggunakan rumus yang ini. V sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Kita tahu kalau Vx kuadrat rumusnya adalah ini. V0 cos theta. Nah, kita lihat. V0-nya ada, theta-nya ada. Oh, bisa dicari. Sudah. Sekarang, untuk mencari Vy, rumusnya adalah V0Y min GT. V0Y itu dicarinya dengan menggunakan ini. V0Y itu V0 sin theta. V0-nya ada, sin theta-nya ada, tapi harus dimasukkan ke sini. Nah, jadi nanti V0Y-nya kita bisa ganti dengan V0 sin theta. Kalau saya tuliskan jadi V0 sin theta min GT. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, bisa langsung. Nah, sip. Berarti untuk mencari V, kita harus mencari V atau kecepatan, kita harus mencari Vx dengan rumus ini dan mencari Vy dengan rumus ini. Mari kita kerjakan itu terlebih dahulu. Oke, saya tulis di sini. Kita cari Vx. Rumusnya adalah V0 cos theta. V0-nya ada di soal 300 cos theta-nya 30 derajat. Nah, berapa cos 30 derajat? Kita bisa lihat lagi ke data atau kamu bisa cari di internet. Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Maka kita ganti gini nih, cos 30 derajat dengan setengah akar 3. Jadi 300-nya bisa kamu tulis ulang, setengah akar 3 bisa kamu tulis. 300 bisa dibagi 2 nih. 300 bisa dibagi 2, hasilnya 150. Jadi Vx-nya 150 akar 3. Nah, setelah dapat Vx, kita cari Vy. Vy tadi rumusnya adalah V0 sin theta min GT. Nah, V0-nya ada nih 300 sin theta-nya 30 derajat min G. Tadi sudah disinggung kalau G itu bisa kita bulatkan dan angkanya 10. T-nya mana? T-nya ini. T-nya kan 5 sekon ada di soal. Nah, selesaikan yang dikali terlebih dahulu, baru nanti dijumlahkan atau dikurangkan. Kita lihat dulu nih, sin 30 ada di atas. Sin 30 derajat adalah setengah. Kita ganti dulu sin 30-nya dengan setengah. Berarti 300
dikali setengah dikurangi ini 10 kali 5, 50. 300 bisa dibagi 2, hasilnya ya 150 dikurangi 50. Jadi hasilnya 100. Sudah dapat Vx, sudah dapat Vy. Tadi rumus untuk mencari V, kita lihat lagi ke sini. V sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Kita tuliskan. V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Berarti kita masukkan angkanya. Vx-nya ini 150 akar 3 kuadrat ditambah Vy-nya ini 100 kuadrat. Jangan khawatir dengan angka-angka yang besar. Kamu punya kalkulator. Jadi kamu bisa menghitung 150 dikali 150 itu berapa ya? Ya, 225. 15 kali 15 itu 225. 0 sama 0, tambahin aja 0-nya 2. Nah, akar 3-nya gimana? Jangan dilupain. Akar 3 dikuadratkan atau akar 3 dikali akar 3. Tadi sisanya 3. Ingat, kalau ada akar dikali dengan akar, angkanya sama, akarnya hilang, sisa angka yang di dalamnya. Ditambah, sekarang 100 dikali 100. Gak usah bingung, nolnya aja tinggal tambah. Jadi ada 04. Nah, tinggal dikali ini. 225 00 dikali 3. Jadi berapa ya? 6 7 5 0 0 ditambah ya 10.000 atau nolnya ada 4. Kalau kita jumlahkan ini jadi berapa? Jadi 775. Setelah ini gimana? Saya nggak bisa. Ya, menggunakan kalkulator saja. Akar dari 775 teh berapa? 77.500 itu berapa? Atau kalau saya sederhanakan 775 ini adalah perkalian dari 2.500 dikali 31. Yang 2.500 ini bisa keluar akar, itu jadi 50. Nah, yang 31 tidak bisa keluar akar, maka ditulis lagi akar 31 meter per sekon satuannya. Nah, begitu caranya. Cara mengerjakan ini harusnya kamu sudah dapat di matematika. Bagaimana cara menyederhanakan akar, bagaimana cara mengalihkan akar, dipangkatkan dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan di video ini kamu semakin mengerti cara mengerjakannya. Jika ada kesulitan, ada kebingungan atau terlalu cepat, kamu boleh mengulang-ulang videonya. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kamu memahami materi tentang gerak parabola. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.